Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Rossi, berasal dari Universitas Negeri Surabaya, dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer, matkul sistem operasi dengan dosen Pak Agus Prihanto, SDM-Kom. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Jenis-jenis memori komputer dibagi menjadi 4, yaitu ada primer, sekunder, register, dan cache. Nah, untuk primer sendiri merupakan sebuah memori utama pada sistem komputer yang digunakan menyimpan data saat prosesor aktif menggunakannya. Kemudian ada sekunder, yaitu ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Yang ketiga ada cache, yaitu sebuah memori komputer yang berbasis chip berukuran kecil yang dimana terletak di antara CPU dan memori utama. Kemudian ada register, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data instruksi ke komputer. Next. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan membahas apa sih itu memori komputer. Nah, memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara maupun permanen. Nah, jadi memori itu merupakan bagian yang penting dari komputer dan merupakan kebutuhan dasar untuk menyimpan, menganalisis data, dan memberikan tanggapan kepada perintah penggunanya. Nah, sistem komputer mengategorikan memori untuk tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda seperti yang tadi. Nah, memori komputer adalah kumpulan unit yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Blok dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Nah, setiap sel memiliki alamat unik sendiri untuk menyimpan data dalam memori mulai 0 hingga -1. Jadi itu memiliki alamat unik yang random untuk menyimpan sebuah data ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk di memori komputer ini adalah sebuah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, fitur yang terdapat dalam memori komputer. Nah, di sini ada 7 fitur. Yang pertama, lokasi memori. Nah, fitur lokasi memori ini itu menunjukkan lokasi memori di komputer, yaitu apakah memori itu internal ataupun eksternal. Nah, untuk memori internal tertanam dalam memori komputer. Hal ini dikenal sebagai memori utama. Sebagai contoh yaitu adalah register, cache, dan main memory. Kemudian untuk lokasi yang kedua yaitu adalah lokasi memori eksternal yang merupakan perangkat penyimpanan terpisah dari komputer seperti disk, tape, USB, pen drive. Kemudian yang kedua terdapat fitur kapasitas memori. Nah, fitur ini adalah merupakan fitur yang penting bagi komputer yang dimana kapasitas penyimpanan dapat bervariasi dalam memori eksternal maupun eksternal. Kapasitas penyimpanan perangkat eksternal diukur dalam byte, sedangkan untuk memori internal diukur dengan byte atau word. Sedangkan memori internal
diukur dengan byte atau word yang tadi ya. Panjang word penyimpanan dapat bervariasi dalam bit seperti 8 bit, 16 bit, ataupun 32 bit. Kemudian yang ketiga ada fitur metode akses. Nah, ini merupakan fitur untuk mengenal cara memori komputer membaca dan menulis data. Nah, memori dapat diakses melalui 4 mode akses, yaitu DMA, yaitu Direct Memory Address, ya sebuah metode yang memungkinkan perangkat input atau output mengakses atau mengambil data secara langsung dari memori utama. Kemudian ada SAM, Sequential Access Method, yaitu akses sekuensial yang digunakan dalam perangkat penyimpanan data untuk membaca data yang disimpan secara berurutan dari memori komputer. Nah, kan padahal data yang diterima oleh RAM itu bisa dalam urutan apapun. Kemudian ada Random Access Method, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengakses data secara acak dari memori. Metode ini merupakan kebalikan dari SAM. Misalnya untuk berpindah dari A ke Z dalam akses acak, kita dapat langsung melompat ke lokasi yang ditentukan. Dalam metode sekuensial, kita harus mengikuti intervensi dari A sampai Z untuk mencapai lokasi memori tertentu. Kemudian yang keempat ada Associative Access Method, yaitu adalah jenis memori khusus yang mengoptimalkan kinerja pencarian melalui data yang ditentukan untuk secara langsung mengakses informasi yang disimpan berdasarkan alamat memori. Kemudian ada unit transfer. Fitur yang keempat ada unit transfer, yaitu untuk mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis di dalam maupun di luar perangkat memori. Kecepatan transfer data dapat berbeda di memori eksternal dan internal. Nah, pada memori internal, kecepatan transfer bit sebagai besar dengan diukur dengan ukuran word. Sedangkan untuk memori eksternal memiliki kecepatan transfer bit atau unit yang tidak sama dengan panjang word. Unit transfer pada memori eksternal selalu lebih besar dari sebuah word. Unit transfer pada memori eksternal biasa disebut dengan blok. Kemudian untuk fitur yang kelima ada kinerja memori. Kinerja memori ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu akses. Waktu akses mewakili total waktu yang dibutuhkan oleh perangkat memori untuk melakukan operasi baca atau tulis yang alamatnya dikirim ke dalam memori. Kemudian ada memory cycle time, yaitu total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses blok memori dan tambahan waktu yang dibutuhkan sebelum memulai akses kedua. Kemudian yang ketiga ada transfer rate, menggambarkan kecepatan transfer data yang digunakan untuk mengirimkan memori ke atau dari perangkat akses memori internal maupun eksternal. Transfer bit dapat berbeda untuk perangkat eksternal dan internal yang berbeda. Kemudian fitur yang ke-6 adalah tipe material fisik. Nah, bahan yang digunakan dipakai pada RAM tidak sama seperti material yang digunakan untuk membuat hard disk, karena jenis fisik memori yang digunakan pada dalam komputer itu bisa berbeda-beda sesuai kebutuhannya, seperti magnetik, semikonduktor, magnetor optik, dan optik. Kemudian ada fitur yang ketujuh, yaitu yang terakhir, sifat memori. Fitur ini menentukan perilaku fisik memori, apakah memori tersebut bersifat volatil atau non-volatil ataupun non-erasable. Nah, memori volatil itu biasa disebut sebagai memori yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi. Nah, jika terjadi kehilangan daya, maka
data yang tersimpan akan hilang juga, jadi akan hilang dan tidak tersimpan informasinya. Kemudian untuk yang non volatile yaitu memori penyimpanan permanen, jadi tidak membutuhkan daya sehingga jika komputer dimatikan, data masih tetap ada. Yang kemudian adalah non erasable, adalah jenis memori yang tidak dia bisa dihapus seperti ROM. Memori primer. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama dalam sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Nah, memori primer digunakan untuk menyimpan data saat prosesor aktif menggunakannya. Dan untuk eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya berada di dekat dengan CPU. Nah, untuk memori primer ini bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan. Data memori akan hilang saat terjadi kegagalan daya. Nah, kemudian memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan memori sekunder karena memori utama berada di dalam komputer. Nah, untuk memori primer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada RAM, yaitu Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Ya, untuk RAM sendiri yaitu Random Access Memory, jenis memori utama yang lebih cepat diakses oleh CPU. RAM memiliki sifat volatil, yang artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, maka informasi yang tersimpan di RAM tidak akan hilang. Bersifat volatil, yang tersimpan, informasi yang tersimpan dalam RAM akan hilang. Nah, RAM terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM adalah Dynamic Random Access Memory, yaitu adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data dinamis dalam RAM. Dalam DRAM, setiap sel membawa informasi 1 bit. Sel terdiri dari dua bagian, yaitu kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistor sangat kecil sehingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. Oleh karena itu, chip di dalam DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip di SRAM dengan ukuran yang sama. Namun kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi karena DRAM tidak stabil. Jika daya dimatikan, penyimpanan otomatis akan hilang. Nah, untuk SRAM, yaitu Static Random Access Memory, adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Artinya, penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki satu daya. Namun, data di SRAM saat terjadi kegagalan, data akan hilang saat terjadi kegagalan daya. Dan kemudian ada ROM, yaitu media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Nah, RAM sendiri memiliki sifat non-volatil, yang artinya informasi yang disimpan
tidak akan hilang ketika terjadi kegagalan daya ataupun komputer dimatikan oleh user. Memori ini hanya dapat membaca informasi data atau program yang tersimpan, tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. Nah, di dalam RAM ini berisi instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau membooting komputer ya. Oke, di dalam RAM sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu MROM atau Mask on Read Only Memory. Jenis memori read only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan. Sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang dapat disimpan dalam chip atau MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Kemudian ada PROM, yaitu Programmable Read Only Memory. Salah satu jenis ROM digital di mana penggunanya dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram ROM khusus atau perangkat bundling ROM. Setelah itu, data tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian ada IPROM, yaitu Erasable and Programmable Read Memory. Jenis ROM yang dimana datanya disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali oleh memori EEPROM. Memori ini adalah sebuah chip memori yang bersifat non-volatil kemudian ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory, yaitu adalah RAM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik bertegangan tinggi dan dapat memprogramnya kembali. Memori ini juga bersifat non-volatil kemudian ada flash ROM, adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Memori sekunder atau juga biasa yang disebut sebagai memori eksternal. Memori sekunder merupakan penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data yang dimana data dan program komputer disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Memori sekunder memiliki beberapa karakteristik seperti kecepatannya lebih lambat dari memori primer, bersifat non-volatil, dapat menyimpan berbagai jenis data, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Nah, merupakan jenis-jenis memori sekunder, yaitu ada hard disk, sebuah perangkat penyimpanan permanen komputer. Biasanya hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing. Nah, hard disk ini memiliki penyimpanan yang besar yang ditemukan pada setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak. Dan hard disk bisa juga dibuat menjadi eksternal ya, jadi terpisah dari komputer.
untuk menyimpan data-data penting lainnya. Kemudian ada floppy disk atau disket. Nah, floppy disk merupakan sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Kemudian ada CD atau compact disk, yaitu penyimpanan disk optik yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Nah, di dalam CD terdapat 3 jenis CD, yaitu CD-ROM, CDR, atau CDRW. Nah, CD-ROM adalah compact disk read only memory. Kalau CDR adalah compact disk recordable. Nah, kalau CDRW adalah compact disk rewritable. Kemudian ada DVD atau digital versatile disk, yaitu sebuah penyimpanan cakram optik. Kemudian terdapat BD atau Blu-ray disk atau BD ya. BD. Penyimpanan cakram optik yang menggunakan teknologi laser untuk membaca data. Kemudian ada yang terakhir, ada pen drive, yaitu perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data, yang biasa juga disebut sebagai USB flash drive. Memori chips yaitu sebuah memori komputer yang berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori chips menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU di dalam komputer. Chips lebih cepat dari memori utama. Hal ini dapat mengurangi waktu akses data dari memori utama. Nah, mengapa chips lebih cepat dari memori utama? Karena memori CPU sangat dekat dengan chip dari CPU. Chips lebih cepat lebih dekat dengan memori chip. Nah, berikut merupakan tingkatan dari memori chips, yaitu ada L1 chips yang dikenal sebagai chips onboard, internal ataupun chips primer, memiliki kecepatan yang tinggi, dibangun dengan bantuan CPU. Kemudian ada L2 chips, dikenal sebagai chips eksternal atau sekunder, yang membutuhkan akses waktu cepat untuk menyimpan data, dibangun ke dalam chip yang terpisah di dalam motherboard. Kemudian L3 chips, yaitu digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Dan yang terakhir ada memory register, yaitu tempat menyimpan sementara untuk mentransfer data dan instruksi ke dalam komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Nah, memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Menyimpan sementara instruksi, data, dan alamat memori berulang kali yang digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke dalam CPU. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah penulisan dalam PPT, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.